Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun. Kami dari kelompok 3, saya Siti Inaria Dan saya Suci Septinasari. Saya Zerlin Monika. Saya Egira Masa Putra. Di sini kami akan mewawancarai salah satu dosen di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, program studi manajemen dakwah. Ayo langsung saja kita wawancari dosennya. Kalau di MD sendiri atau di program studi MD itu struktur kepengurusan atau struktur untuk MD sendiri itu bagaimana? Sama ya, itu kan sudah baku semua di prodi jurusan yang ada di UIN itu sama. Jadi ada kajur, sekjur, kemudian dosen prodi. Nah kalau toh memang ada dosen luar lintas KPI ngajar di MD itu kan namanya dosen lintas ya, lintas prodi itu biasanya karena kita ada mata kuliah yang memang sifatnya ini ya apa namanya keahlian ya. Namanya jurusan MD kan berarti harus dosen manajemen dong gitu. Tapi kan ada mata kuliah kayak bahasa Inggris, bahasa Arab, tafsir hadis. Nah itu kan artinya dari lintas dari prodi lain gitu. Nah ya setengah saja begitu ininya apa namanya strukturnya. Jadi strukturnya nggak banyak karena kita kan mengacu pada fakultas. Jadi dekan, wakil dekan 1 2 3 ya. Artinya wakil dekan 1 2 3 itu tidak menunjukkan bahwa wakil dekan 1 lebih tinggi dari wakil dekan 2, wakil dekan 2 lebih tinggi dari 3. Hanya menunjukkan 1 2 3 itu ini pembagian kerja aja, tugas saja. Kalau wakil dekan 1 tentang pendidikan pengajaran, wakil dekan 2 lebih pada administrasi keuangan di fakultas, wakil dekan 3 kemahasiswaan ya, organisasi mahasiswa. Tapi pada dasarnya kan kita saling ada komunikasi, sinkronisasi, ada ini ya koordinasi ya antara ketiga ini wakil dekan. Nah jurusan itu di bawah Wadek 1. Jadi bertanggung jawabnya kepada Wadek 1. Jadi jurusan ya secara struktur cuma ada kajur sama sekjur aja. Kajur, sekjur, kemudian di bawahnya dosen prodi. Ibu prospek kerjanya di jurusan ada 2 kompetensi di jurusan MD. Jadi 1 manajemen lembaga sosial keagamaan, itu biasanya kita lebih pada manajemen lembaga-lembaga dakwah ya kayak pondok pesantren, majelis taklim, masjid, kemudian organisasi-organisasi dakwah, NU, Muhammadiyah dan seterusnya lah. Artinya kelembagaan dakwah. Terus yang kedua manajemen lembaga keuangan syariah. Jadi pada lembaga-lembaga keuangan bank maupun non bank ya. Kalau bank kan perbankan, bank Islam, bank syariah. Sementara kalau non bank itu kayak asuransi syariah, kemudian pegadaian syariah, lembaga-lembaga koperasi mikro ya UMKM kayak BMT dan sebagainya. Nah, biasanya karena mahasiswa yang judul skripsi maupun magang itu harus sesuai dengan kompetensi jurusan ya mereka rata-rata magangnya di lembaga-lembaga keuangan seperti itu gitu atau ya pondok pesantren. Makanya kalau kadang-kadang mereka masuk ke ranah sekolah dan sebagainya ya itu kata saya punya manajemen pendidikan. Kalau sekolah kita jangan masuk ke dapur orang ya. Kita punya ini sendiri. Sebenarnya kalau MD itu kan lebih luas ya. Namanya manajemen, semua lembaga itu kan punya manajemen kan. Manajemen perkantoran, bisnis, manajemen pendidikan, apalagi manajemen perkantoran, semua. Artinya memang secara umum yang namanya manajemen itu kan masuk ke seluruh kelembagaan ya. Artinya semua lembaga organisasi harus punya manajemen. Yang ngatur kan manajemen. Jadi MD ini lebih umum sih ya. Kalau manajemen pendidikan, dia skupnya hanya sekolah kan, hanya pendidikan. Kalau kita kan enggak, sebenarnya lebih luas. Jadi itu 2 kompetensi di jurusan MD. Manajemen lembaga sosial keagamaan dan manajemen lembaga keuangan Islam. MD dan PKI. Nah, dosen-dosen yang mengampu mata kuliah itu kan disesuaikan dengan kompetensi mereka gitu kan. Biasanya jatah dosen itu kalau dosen tetap itu 18 SKS, kalau dosen dengan tugas tambahan untuk BKD itu 12 SKS. Nah, dosen dengan tugas tambahan misalnya dia menjabat biasanya 6 SKS juga sudah bisa gitu. Kalau seandainya tidak terakomodir dengan dosen yang tetap tidak ada, biasanya kita pakai dosen DLB atau dosen kontrak. Sekarang kan dosen kontrak ya. DLB itu sebenarnya DLB itu dosen honor.
sudah kita kurangin ya karena udah banyak dosen kontra. Nah biasanya itu, jadi kita akomodir dulu mereka dosen-dosen tetap dulu, baru dosen-dosen kontra, disesuaikan dengan kompetensi mata kuliah. Kalau toh sampai nggak tersukupi, baru kita ngambil dosen praktisi. Kayak misal kalian dari dosen dari TVRI, dari RRI gitu ya. Biasanya gitu sih, kalau mata kuliah praktek itu lebih kepada praktisi dari luar. Baik, itu tadi wawancara kita seputar jurusan di manajemen dakwah. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.